Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kita sudah di pertemuan ke-7, Vio ya. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan media publikasi yang bisa digunakan di pelayanan informasi obat. Nah, media atau alat peraga dalam pelayanan informasi obat ini dapat diartikan sebagai alat bantu yang bisa kita lihat, kita dengar, kita raba, dirasa, ataupun dicium untuk memperlancar komunikasi dan penyebar luasan informasi. Alat peraga ini harus mudah dimengerti oleh masyarakat sasaran, dan ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh sasaran. Nah, alat peraga yang dapat digunakan itu ada 11 macam. Yang pertama adalah kata-kata. Di situ ada piramid. Piramid ini menggambarkan kalau semakin dia ke bawah, maka alat peraga yang digunakan itu semakin efektif ya. Kita bisa lihat contohnya. Yang pertama kata-kata. Kata-kata kemudian tulisan. Tulisan kemudian ada rekaman, radio, film, televisi, pameran, field trip, demonstrasi, sandiwara, benda tiruan, dan benda asli. Ini semua adalah 11 macam alat peraga yang bisa digunakan untuk menambah atau menguatkan informasi yang disampaikan oleh komunikator terhadap sasarannya, yaitu adalah komunikan. Ya. Contohnya misalnya kata-kata, itu bisa dianalogikan ketika apoteker berkonseling atau mungkin menyampaikan informasi obat dengan cara penyuluhan. Kemudian tulisan bisa dengan poster, bisa dengan buletin dan lain sebagainya. Kemudian rekaman, radio, film. Mungkin kalau film ini adalah informasi obat yang dibuat film atau dianimasikan ke dalam film. Kemudian televisi bisa dari um, media yang bersifat rekaman juga ya, yang bisa diputar di televisi, misalnya dia iklan. Kemudian pameran, field trip, misalnya ada field trip itu perjalanan untuk me, apa ya, melihat proses pembuatan kosmetik di industri kosmetik misalnya. Nah, field tripnya mahasiswa farmasi ke sana gitu, melakukan studi banding atau field trip ke dalam industri-industri. Nah, itu juga bisa dinamakan dengan alat peraga ya. Kemudian demonstrasi, sandiwara juga, benda tiruan, misalnya dari dokter gigi misalnya yang ada gigi palsu. Nah, itu kan bisa digunakan sebagai alat peraga. Dan bahkan ada juga yang memakai benda asli. Nah, keuntungannya apa? Dari alat peraga ini, yang pertama adalah menghindari salah pengertian atau kesalahpahaman dan salah tafsir. Kemudian dapat memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap. Apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama hal yang mengesankan. Kemudian dapat menarik serta memusatkan perhatian dan dapat memberikan dorongan yang kuat untuk melakukan apa yang dianjurkan. Jadi semakin kreatif, semakin itu benar-benar nyata kita bisa lihat, maka secara tidak sadar itu akan lebih mudah kita ingat, ya. Kemudian sasaran yang dicapai. Menggunakan alat peraga harus didasari dengan pengetahuan tentang sasaran pendidikan yang akan dicapai alat peraga tersebut. Misalnya, individu atau kelompok. Kalau individu cukup dengan kata-kata misalnya, ya. Kalau individu cukup dengan kata-kata berbeda dengan kelompok. Kalau kelompok bisa menggunakan poster atau mungkin untuk jangkauan yang lebih luas bisa menggunakan televisi, bisa sampai nasional, bahkan internasional. Itu bisa digunakan. Kemudian bahasa yang mereka gunakan, kita harus sampaikan dengan bahasa yang sama. Kemudian adat istiadatnya, minat dan perhatian, pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pesan yang akan diterima. Nah, ini contoh ya. Contoh dari media grafis ada poster. Nah, di sini
Poster adalah selai kertas atau papan yang berisikan gambar-gambar dengan sedikit kata-kata. Kalau posternya banyak kata-kata juga males ya kita bacanya ya. Nah, kata-kata dalam poster harus jelas artinya, tepat pesannya, dan dapat dengan mudah dibaca pada jarak kurang lebih 6 meter. Jadi, nggak terlalu kecil, juga nggak terlalu besar. Poster biasanya ditempelkan pada suatu tempat yang mudah dilihat, dan gambar dalam poster dapat berupa lukisan, ilustrasi, kartun, gambar, ataupun foto. Kemudian ada juga leaflet ya. Bedanya adalah kalau leaflet ini berupa lembaran kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti, dan gambar yang sederhana. Memberikan keterangan singkat tentang suatu masalah. Nah, leaflet ini keunggulannya adalah mudah diterima karena dalam bentuk yang kecil ya, hanya selembaran kertas, jadi uh, lebih bisa disimpan oleh pasien, dibawa pulang, fleksibel gitu, mau dibawa kemana-mana. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau misalnya hilang leafletnya, kita mau mencari susah ya pasiennya. Mengingat-ingat juga akan susah kalau leafletnya tuh nggak menarik, atau mungkin leafletnya itu mengandung kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang terlalu medis ya. Jadi sama aja ada kelebihan dan kekurangan. Kemudian ada booklet, media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Namanya booklet. Kemudian flyer berbentuk seperti leaflet tapi dia tidak berlipat. Jadi kalau yang berlipat itu namanya leaflet. Ya, kan ada tuh biasanya lembaran kertas kemudian dilipat-lipat. Nah, itu namanya leaflet. Tapi kalau flyer itu benar-benar nggak dilipat gitu ya. Jadi dia memang bentuknya itu seperti kertas HVS seperti itu aja dan tanpa ada lipatan. Itu flyer. Kemudian rubrik ya, tulisan pada surat kabar yang membahas masalah kesehatan. Slide umumnya digunakan untuk sasaran kelompok atau grup. Slide ini sangat efektif untuk membahas suatu topik tertentu dengan peserta yang dapat mencermati setiap materi dengan seksama, karena slide sifatnya dapat diulang-ulang. Jadi misalnya penanya itu mau bahas yang sudah lewat, itu bisa kita fleksibel ya, bisa balik ke slide sebelumnya. Kemudian televisi, radio, banyak juga informasi-informasi kesehatan yang disampaikan dari dua media ini, ada televisi dan radio. Kemudian film, banyak juga informasi obat yang sudah difilm animasikan ya, untuk di-upload di sosmed begitu agar menyebar luas ke halayak ramai. Kemudian foto, album di sini adalah merupakan foto-foto yang isinya berurutan, menggambarkan suatu cerita, kegiatan, dan lain-lain. Kemudian ini adalah contoh dari dokumentasi lepasan ya. Jangan dianggap serius ya, ini cuma ini aja apa bercandaan ya. Dokumentasi lepasan di sini ada contoh foto yang berdiri tegak sendiri ya, tidak disimpan dalam bentuk album, menggambarkan suatu pokok persoalan atau titik perhatian. Jadi kalau poster di sini kita bisa lihat, oh dia itu mau ngiklan teh botol sosro ya. Di sini ada um, tagline di sini. Jadi poster atau informasi yang bagus itu adalah informasi yang kita tuh tujuannya mau apa sih? Oh, kalau yang ini kan dia mau iklan ya, mau iklan teh botol sosro. Ya, kita cari apa yang bisa diingat, biar diingat, kemudian menarik bagi masyarakat. Jadi, apapun makanannya minumnya teh botol sosro. Mungkin ada juga uh, yang lain ya. Saya pernah baca itu poster, misalnya mau promo makanannya. Promo makanannya itu promosinya Jennie Blackpink pernah makan di sini. Nah, itu kan termasuk ke dalam ide-ide kreatif agar yang lewat itu atau yang baca itu selalu ingat gitu ya. Nah, sama dengan
PIO itu juga kita berusaha seperti itu. Gimana caranya dengan tulisan yang sesingkat mungkin itu bisa uh, sampai ke pembacanya, ya. Kemudian ada media papan. Ini biasanya ada juga ya di taman-taman, buanglah sampah pada tempatnya, tentang kebersihan, kemudian eh, masyarakat mandiri untuk hidup sehat, gimana cara kita menyadarkan masyarakat tentang kehidupan yang sehat itu seperti apa. Kemudian ada juga poster keluarga sehat. Di sini kalau kita lihat dari contoh-contoh ini, itu antara tulisan dengan gambar itu seimbang gitu ya. Jadi tidak banyak tulisannya. Tulisannya ini udah singkat-singkat dan udah padat. Nah, ini kalau bikin poster yang seperti ini. Gimana cara pembaca itu merasa harus membaca poster kalian? Nah, itu yang menjadi tantangan. Kemudian ada juga ini kebiasaannya dari Kemenkes ya, selalu mengupdate informasi-informasi melalui poster online seperti ini. Nah, ini leaflet yang ada bisa ditekuk ya, bisa dilipat leaflet, kemudian ini yang poster.